Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini hari Senin tanggal 22 November 2021. Hari ini masih cukup pagi untuk kita membaca dan memproyeksikan potensi dan kemungkinan-kemungkinannya, potensi untuk kita entry, peluang untuk kita entry untuk 1 hari ke depan masih cukup banyak, mengingat ini baru dua candle terbentuk dari bukaan pagi ini. Kita masuk di XAUUSD sebagaimana biasa kita menggunakan basic utamanya adalah XAUUSD atau pakai pasangan emas. Silakan nanti yang menggunakan pasangan lain disesuaikan dengan teknik dan cara yang sama, ya, tinggal menyesuaikan dengan karakter pasangan masing-masing. Di pagi yang awal ini kita coba untuk melihat time frame yang besar dulu. Perhatikan struktur yang terbentuk, perhatikan arah kecenderungan yang terbentuk di time frame yang besar. Kita masuk di time frame D1, kemudian kita lihat secara visual arah kecenderungannya kemana, kemudian nanti kita tentukan potensi yang terdekat dan terjauhnya. Secara umum, tren masih didominasi oleh buyer, sehingga kita mesti waspada, buyer masih kuat. Kemudian 2 hari terakhir didominasi oleh seller, sehingga juga perlu kita waspadai. Di 2 hari terakhir sempat koreksi, masih cukup jauh, jadi potensi naik masih besar. Namun demikian, karena di 2 hari terakhir di hari Jumat dan Kamis sudah didominasi oleh merah, dan di atas sana ada banyak penolakan, artinya terbentuk resisten yang kuat, maka setidaknya harus menjadi perhatian kita, setidaknya harus menjadi bahan pertimbangan kita ketika masih berada di area resisten, masih berada di bawah area resisten, berpeluang masih akan koreksi. Namun demikian nanti lebih detailnya kita melihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat pergerakan dan trigger yang terbentuk di sana. Kembali kita ke time frame yang besar, ya, ke time frame yang besar ini sudah pergantian candle, saat ini sudah eh, sempat terlambat ya. Harusnya kita bisa entry di sini. Harusnya kita bisa pending order buy stopnya di sini ya, karena ini sudah berjalan, sudah mulai naik. Buyer sudah mulai kuat di sana meskipun baru bukaan, tapi sambil kita menunggu kondisi stabil marketnya di menit-menit pertama kita tunggu. Kita coba mempelajari histori yang terbentuk di beberapa candle yang terakhir. Dari yang jam 7 tadi ada buyer yang sudah muncul. Kemudian di candle sebelumnya ada hammer yang terbentuk di sana ya. Ada hammer kemudian dikonfirmasi dengan satu candle yang berlawanan, sehingga seharusnya logikanya kita bisa masuk buy-nya di sini. Harusnya kita logika bisa masuk buy di sini dengan dasar di ujung trennya ada hammer kemudian terbentuk atau terkonfirmasi candle yang berubah warna. Berada di area resisten, berada di area support, ya, berada di area support kemudian mulai ditolak. Ini mengindikasikan market akan mulai bergerak naik kembali atau berbalik dari tren turun menjadi naik. Tentu semuanya harus kita uji, semuanya tidak bisa serta-merta menjadi pertanda, menjadi signal bahwa ini akan berbalik. Untuk memperkuat, untuk meyakinkan posisi buy, tentu nanti akan diuji di wilayah retracement. Nah, ketika koreksi seperti ini, kita bisa masuk buy di 1846. Kita bisa buy langsung di sini di 1846,95, atau kita bisa pakai buy stop ya. Mungkin kalau
belum sempat, kita bisa langsung eksekusikan buy di sana. Kemudian kalau misalnya masih sempat, kita boleh pakai buy stop ya, asal jaraknya masih cukup. Di 1846,95 ketika koreksi. Kemudian nanti bagaimana cara kita untuk mengatasi ketika marketnya berbalik ya. Ketika market berbalik, kita bisa gunakan risk management atau money management kita atur di sana, kita pasangi sell stop. Bisa pasang sell stop dengan ya lot yang mungkin bisa kita sedikit naikkan untuk memastikan segera keluarnya zona merah kita, segera keluarnya floating minus kita. Saya coba untuk di sini menggunakan antisipasinya dengan sell stop di 1842,96. Kemudian kita kembali untuk membaca potensi dan pergerakan yang lain. Di bawah kita bisa lakukan antisipasi berikutnya nanti. Ya, di ujung sumbu di bawah ini kita bisa lakukan entry limit di sana. Buy limit di 1838,44. Diingat ketika kita menggunakan limit, maka target kita adalah koreksi ya. Target kita adalah koreksi sesuai dengan target profit kita, kemudian kita close di sana, kita exit, kemudian kita perhatikan candle yang terbentuk seperti apa. Ketika ini nanti dilewati, artnya breakout lagi, maka kita bisa entry-kan kembali di bawah dengan sell stop-nya. Ya, kita bisa entry-kan di sini sell stop-nya di 1845, 1835, sorry ya. Ini bisa sell stop di 1835,45. Kemudian targetnya tentu yang terdekat ya, di ujung sumbunya ini, di ujung level psikologinya ya sekitar 200-an lebih, masih cukup peluang untuk kita dapatkan profit dari sana. Maka ini menjadi level psikologinya untuk kehati-hatian kita. Ya, ketika nanti breakout, ketika di sana breakout kembali, ya setidaknya ada peluang yang bisa kita manfaatkan kembali, ya, bisa kita manfaatkan untuk entry point-nya. Untuk entry point di sini kita gunakan sell stop lagi karena ini masih berada di wilayah yang aman dan sudah breakout di sana. Maka kita bisa gunakan sell stop-nya 1829,56 di sana. Di ujung sumbunya ya kita target boleh di sumbu ini atau bahkan 150-200 boleh. Di ujungnya kita bisa gunakan limit di sana. Karena di bawah kita menggunakan buy limit di 1823,10. Sebagaimana prinsip dari dagang, ketika harga sudah mulai turun, harga mulai anjlok, kita logikanya masuk dengan posisi buy atau membeli. Ketika nanti harga mencapai titik puncak, berada di resisten, maka idealnya kita menggunakan entry sell di sana. Tentu semuanya harus melihat kondisi lapangan, kondisi bagaimana support resistnya terbentuk, bagaimana retrace-nya terbentuk dan sebagainya. Sehingga nanti kita lebih hati-hati dan lebih waspada ketika kita mengambil posisinya. Kemudian ketika nanti marketnya masih naik, ya saya tidak bicara sekarang masih merah, tapi saya lebih cenderung ketika marketnya naik. Perhatikan ketika marketnya naik, ini yang di atas tadi buy tadi targetnya di ujung sini boleh. Ya, targetnya di ujung di sini. Ini target kita di 1849 boleh. Kemudian ketika melewati di sana,
breakout, kita bisa entry-kan lagi buy stop di sana. Ya, dengan dasar tentu ini adalah breakout dari level psikologi yang terdekatnya 1850,75. Ya, kita lihat di sana. Kemudian sudah mulai merangkak naik, kita coba untuk lihat area retracement-nya. Retracement berada di 1854, ya ini tentu untuk mengetahui potensi ya. Kita mempermudah untuk mengenali dan membaca peluang. Karena setiap trader nanti tentu relatif menentukannya. Yang terpenting bukan itu, yang terpenting bagaimana kita bisa membuat satu garis bantu yang mempermudah kita menentukan entry point kita. Kemudian kita entry, profit, selesai. Bodoh amat marketnya mau naik mau turun lagi. Itu urusan pasar, kita tidak perlu panik dengan kondisi seperti itu. Yang terpenting target kita profit selesai, kemudian kita nanti tunggu lagi peluangnya seperti apa lagi, reevaluasi, reanalisa, ketemu peluang lagi, masuk lagi, begitu profit, exit, selesai. Ketika teman-teman menggunakan trading jangka panjang, ya tentu gayanya nanti berbeda. Maka ketika ada yang menyampaikan kalau menganalisa yang ke depan dimaksud seperti apa? 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun berikutnya. Diingat kita ini menggunakan trading jangka pendek. Kalau menggunakan trading jangka panjang silakan nanti komunikasikan aja dulu. Karena pada dasarnya rata-rata teman-teman ya khususnya keluarga Uja Trading ini menggunakan trading jangka pendek. Ya, yang menggunakan trading jangka panjang tertentu saja karena kita bisa komunikasikan. Karena tentu berbeda, analisanya berbeda kalau trading jangka pendek, trading jangka panjang. Yang trading jangka panjang tidak masalah, kita menggunakan analisanya ke depan yang jangkanya juga panjang, tapi tidak bisa time frame begini. Yang time frame kecil begini tidak bisa kita gunakan. Ya, minimal D1, W1. Kalau kita hanya menggunakan H1 untuk trading jangka panjang, kelamaan nanti. Terlalu banyak candle yang kita baca. Maka perlu diingat, ya, perlu difahami yang kita analisakan ini untuk trading jangka pendek, bukan kita analisakan untuk 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Itu lain nanti time frame-nya. Cara analisis juga lain. Ya, silakan nanti yang dengan mindset dan model seperti itu dan tidak cocok dengan trading jangka pendek ya silakan. Ya, silakan dengan analisa jangka panjang. Tapi kita menggunakan analisa jangka pendek yang kebanyakan teman-teman kita, kebanyakan dari keluarga Wijaya Trading menggunakan trading jangka pendek. Ketika cocok dengan seperti ini ya silakan dipakai. Ketika tidak cocok just skip, tinggalkan, kemudian silakan dianalisa sendiri. Karena ini seperti ini nanti kita evaluasi kembali ya. Di kelas nanti, di kelas online-nya malam kita evaluasi, selalu kita evaluasi. Ya, bagaimana hasilnya? Bagaimana setelah perjalanan 1 hari itu pembuktiannya seperti apa? Ya, tentu yang tahu yang mereka-mereka yang ikut kelasnya, yang ikut live-nya. Ya, bukan hanya kita melihat di video kemudian kita tanggapi, oh ini kalau analisanya harus ke depan. Ya, ke depan itu yang dimaksud ke depan berapa tahun atau ke depan berapa lama. Ya, tentu sangat berbeda. Oke, kita coba perhatikan di area retracement. Di area retracement kita bisa gunakan untuk limitnya. Kita bisa manfaatkan koreksinya di 1854,25. Kita bisa gunakan limit di sana. Sekali lagi tujuan kita, target kita adalah koreksi. Mungkin koreksi di area ini hingga mencapai 1851 kita exit. Kemudian ketika sudah selesai perhatikan karena berpeluang naik kembali ketika nanti mulai breakout di atas. Targetnya selalu perhatikan level pentingnya, level pentingnya, level pentingnya dan sebagainya. Saya tidak bisa garis satu persatu terlalu banyak. Silakan nanti diuji coba sendiri. Ya, kalau ada kesulitan tanyakan, kalau ada kelas nanti silakan dikomunikasikan dan dikonsultasikan sehingga nanti
setidaknya pembelajaran kita mulai step awal, mulai kita analisa, kemudian hasilnya kita juga bisa nanti lakukan koreksi ketika nanti selalu kita tidak menemukan yang tepat. Ya kira-kira seperti ini. Mungkin nanti kalau ada kelas kita sampaikan di grup ya. Jadi biar nanti teman-teman yang hari ini pagi ini mencoba, nanti kita bisa tahu malamnya sudah bergerak itu seperti apa. Apakah buy yang di atas tersentuh, kemudian yang di bawah tersentuh, kemudian buktinya profit apa tidak, ya silakan diuji dengan akun demo dulu. Biar nanti tahu, biar nanti paham. Oh ternyata pembuktian seperti ini. Kemudian nanti di malamnya kalau ada kelas nanti kita evaluasi kembali. Ya, begitu seterusnya. Ketika ada kesulitan nanti silahkan langsung dikomunikasikan sebelum semuanya terbentuk dan kita tidak bisa monitor. Ketika masih berjalan tentu kita mudah untuk memonitor, untuk melihat kondisinya sehingga kita betul-betul bisa menemukan di mana titik yang tepat untuk kita entrykan ya. Meskipun itu nanti eh, mungkin bertentangan dengan yang kita analisakan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pagi hari ini mengawali pekan ini dan mudah-mudahan bisa profit dengan konsisten. Selamat pagi dan salam profit dua arah.